Syukurlah halo semuanya kaum mukmin di seluruh dunia, para mu'alaf yang aku kagumi, yang aku sayangi dan ku banggakan. Halo semuanya, salam sehat, semangat, salam keberkahan hidup. Itulah yang kita mau ya, usia yang berkah, rezeki yang berkah. Itulah yang harus kita panjatkan. Kenapa aku sampai menyayangi para mu'alaf? Karena ternyata benar ya, akhir zaman ini mereka itu lebih mulia akhlaknya daripada aku. Sebagai seorang mukmin yang mengaku mukmin ya, aku malu ya. Mereka itu lebih akhir zaman ini benar-benar hatinya lembut, luar biasa ya. Jadi ketika aku masuk ke dalam kolbu sahabat-sahabat mukmin aku, luar biasa ya, suasana hatinya itu lembut-lembut lah ya. Jadi di sini sebagai seorang mukmin, be a great mukmin, jadilah kita mukmin yang hebat, yang menjadi teladan bagi para mu'alaf seharusnya. Tetapi malah akhir zaman ini mereka lah yang menjadi figur bagi aku ya. Jadi di sini luar biasa ya, Allah itu benar-benar memuliakan mereka. Orang itu hidup bagaimana akhir, terutama yang mengaku muslim ya. Nah di sini ada tanda tanya, kok muslim? Karena di sini tuh ada muslimnya itu hanya KTP aja gitu ya. Jadi di sini dikategorikan ya, kenapa ada mukmin dan muslim? Karena masih ada yang maksudnya mereka itu mengaku tapi tidak tahu bagaimana itu yang hak batil, menjalankan kehidupan ini sesuai dengan kaidah syariah yang benar ya. Mereka itu terlihat baik tetapi belum tentu benar ya. Oke lah, aku nggak ngebahas itu. Di sini tuh dalam dunia ini ada orang baik, ada orang jahat. Allah menciptakan dalam Quran itu ada golongan fasik, munafik, musyrik, mukmin. Itulah pembeda ya. Kalau tanpa itu maka dunia ini tidak akan rame ya. Jadi di sini tuh kemana Allah memasukkan golongan kaum mukmin sejati ya, sudah jelas ya, bagiannya surga. Kemana Allah memasukkan golongan kaum musyrikin dan munafikin, karena akhir zaman ini kaum munafikin dan musyrik bersatu. Nah di sini aku sedang percobaan kok. Aku tidak pernah memakan buah ya sebenarnya. Buah, abang buah. Aku selalu makan buah-buah yang memberikan faedah bagi aku ya. Jadi di sini tuh ada buah-buah yang tidak boleh kusukai seperti nanas, jeruk bali. Sebenarnya itu kesalahan daripada apaku mungkin ya. Jadi di sini memakan ada makanan yang tidak disukai terus dia makan gitu ya, sehingga kayak sakit mendadak gitu ya. Jadi di sini mungkin aku lagi percobaan nih. Aku tidak suka jeruk-jerukan, aku tidak suka ya. Karena pertama tidak suka ngupasnya gitu ya. Aku lebih suka seperti kayak buah-buahan yang ada unsur kearab-araban. Buah tin, bidara, ada buahnya kan tuh. Alpukat lah kalau di Indonesia buat terapi hipotensi aku. Nah kalau malam ini aku mau makan kayak perjerukan, sebenarnya buat ini seperti apa sih rasanya? Ternyata tidak cocok sama perut aku ya. Aku tuh kurang suka jeruk makan jeruk ya, ada istilah begitu, teman makan teman. Itulah akhir zaman tuh. Jadinya ada istilah seperti kayak gitu tuh. Makanya siloka dari jeruk itu aku kurang suka ya.
yang dikupas-kupas ada kulitnya itu. Jadi aku senang suka yang apa ya, manis-manis, manis kurma gitu ya. Bidara boleh ada durinya, tapi buahnya enak gitu ya. Enak buahnya, udah ku petik hasilnya ya. Dan di sini tuh apa ya? Tenang ya, keep calm. Oh, I was be okay. Ya, Bobby cuma seperti itu ya. Jadi apa ya? Di sini aku akan selalu baik-baik saja karena aku tidak sendirian. Ketika sepulang umroh itu aku dituntun untuk menetralisir jalan. Otomatis apa? Jin-jin kafir, jin-jin jahil yang ada di sekitaran aku. Ketika aku apa ya? Kalau ke manusia kan saling menasihati dalam kebaikan, bukan dakwah. Nah, jadi mereka udah muslim, jangan diusik. Ya, makanya kan di sini aman-aman gitu, di tiap perempatan tuh aman ya. Jangan diusik. Mereka sedang menjalankan apa ya, misalkan yang gue perintahkan, kamu tidak boleh mengambil tumbal orang-orang yang lewat ya, tidak boleh ya, karena mereka itu dipergunakan oleh ilmu-ilmu hitam. Jadi di sini tuh, jadi aku menjadi benteng mereka agar tidak marah gitu. Nah, berarti ada mualaf yang non yang non muslim, ada mualaf kan, orang gitu ya. Jadi sekarang kaum mukmin. Nah, yang jin juga ada mualaf. Jangan salah, jangan bikin mereka marah. Nanti kalau mereka marah, mereka bisa benar-benar kayak apa ya? Marahnya itu menggunakan power mereka. Di sini tuh kalem ya, keep kalem. Aku sedang berusaha untuk memajukan produk-produk. Maksudnya gini loh, toko-toko China ya. Tenang ya. Tenang, aku tidak akan apa-apa ya. Di sini tuh sayang gitu, kalian sudah membangun banyak toko-toko, bukan toko-toko ya, toko-toko serba ke China aja serba 35 ya, itu membantu aku, biarin aja. Sekarang begini aja, kata aku amaluna amalukum. Tapi di sini mereka udah benar-benar ya luar biasa ya. Mereka itu kalau menyakiti itu bukan hanya sekedar intimidasi, tapi udah realita ya. Itu ngerinya. Tapi tenang kan, ada teman-teman, bukan teman-teman. Ada jin muslim. Mau nggak tuh? Kenapa aku ngomong seperti itu? Karena udah keterlaluan, Bo, ya, keterlaluan ini. Di sini tuh mereka tidak tahu kebaikan apa yang kusiapkan, tapi mereka malah tetap seperti itu ya. Dari sini tenang aja, aku dalam keadaan baik-baik saja. Nah, ntar kata si Abah, kenapa ngomong seperti itu? Karena aku sedang melakukan yang tidak si Abah ketahui. Misalkan gini, si Abah tidak tahu kalau aku itu punya energi yang sebenarnya akan aktif kalau aku lewat ke tempat-tempat angker gitu ya. Si Abah tidak tahu itu. Cuma aku dulu itu sebelum umroh itu selalu merasakan gini, kamu dibawa ke tempat angker, aku bisa ngelihat yang berdiri gitu. Aku sering dibawa ke tempat-tempat angker sama si Abah dulu. Waktu awalan nikah itu tuh batu numpang tuh, di situ ada angkernya luar biasa tuh ya. Kalau kurang-kurang tuh batu numpang, terus Cilember. Kayak aku tahu daerah-daerah yang benar-benar angkernya. Nah, di sini aku ini hati yang bisa melihat, yang tadinya baik, jangan salah ya. Dan aku tidak pernah menyalahkan ya, laki-laki banyak ya. Apalagi aku udah dikenal sama orang-orang dunia ya. Di sini tuh aku tidak tahu ya. Kalian tidak usah ngomong juga aku tahu, misalkan gini, kamu jangan gaul sama si A. Dulu baik, tapi akhir zaman ini perilakunya jadi buruk, bahkan ya itulah akhir zaman. Jadi di sini tuh kan dihisabnya masing-masing, tidak sama suami kita kok bisa berubah haluan ya. Dan aku memikirkan be yourself, lakukanlah banyak pahala kebaikan di akhir zaman ini. Dan aku bersyukur banyak teman-teman aku yang mendukung aku, yang menyayangi aku, terutama aku menyayangi yang non muslim tuh aku sayangi, dan mereka menyayangi juga. Kaum Nasrani itu menyayangi aku, jangan salah ya. Di sini teman-teman aku suka sharing sama aku ya. Jadi di sini tuh toleransi selalu ku tanamkan. Setiap
aku melangkah kemanapun ya, ketemu mereka benar-benar menghargai. Nah, itulah teladan mukmin itu jadi teladan bagi teman-teman yang non muslim ya. Nah di situ, jadi jangan khawatir ya, aku sedang berusaha untuk istilahnya menggemborkan nih toko-toko Chinese, ini nih toko-toko Koreaan, ini nih toko-toko sampai anak-anakku gayanya ke Korea-Koreaan tuh, baju boy online yang ada yang kayak roknya itu kayak ya atasan bawahan, bener-bener ke Koreaan tuh anakku. Dan aku tidak pernah protes, mereka itu masih muda dan menjadi diri sendiri ya. Kalaupun mereka mau misalkan penampilannya seperti aku, mungkin suatu hari nanti. Tapi ada jenis anak yang plak pengennya kayak aku gitu, bajunya itu pengen kayak aku, ada jenisnya kayak gitu. Jadi di situ ya, jadi ini ya, keep calm gitu ya. Aku sedang berusaha untuk bagaimana aku menjaga mengembangkan agar aset-aset kalian yang ada di Indonesia ini bisa booming gitulah ya, booming. Tenang ya, kalau tapi di sini tuh kasih sayangnya aku benar-benar bersyukur ya. Kalau kucing-kucing aja menyayangi aku, benar-benar luar biasa loh ya. Aku ke warung tadi, kalian ini kenapa ngawal aku? Tuh, ada kucing aku yang selalu ngikutin kemana aku pergi. Ini biasanya ke warung aja diikutin 10 kucing, aku diikutin, dikawal 10 kucing. Berarti aku bukan ditakdirkan Allah, bukan orang yang benar-benar orang biasa ya. Mohon maaf kalau aku ngomongin, karena setiap kali aku pergi dikawal sama 10 kucing. Sama bahkan dulu mah benar-benar luar biasa ya. Sekarang hanya 2, hanya 3 gitu ya. Bahkan kucing yang tadinya lewat-lewat di jalan ikut-ikutan ngejagain aku. Kucing yang baru lewat, yang baru ku kenal. Gitu ya. Jadi jangan salah ya. Jadi di sini yang tadinya ada sosok yang baik, yang ada di berpihak ke aku, bisa berbalik dalam semalam. Jadi tidak baik berarti ya, otomatis aku harus menjaga jarak. Dan aku selalu mohon sama Allah, tunjukkanlah aku yang orang yang baik. Dan aku benar-benar mudah melupakan orang yang seperti itu gitu ya. Mudah aku tuh, karena apa? Keimanan dalam hati. Kenapa aku bisa melupakan orang yang tadinya dekat dengan aku? Bahkan mungkin suami sendiri ya dilupakin. Oh si Abah nanti marah, si Abah kan mau berangkat haji tuh. Aku mendukung ya, biar benar-benar dia sesuai dengan tujuannya ya. Terus bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik nanti. Gitu. Intinya apa ya? Di sini tuh aku luar biasa ya. Akhir zaman ini luar biasa. Dan aku mah tidak pernah orangnya misalkan kamu jangan nangis ya, aku berubah. Tidak pernah nangis, karena ya aku mah selalu berjalan di jalan yang aku yakini dan aku punya tujuan hidup gitu. Aku bersyukur ya. Makanya aku dituntun selalu ke digital untuk menyampaikan hal-hal yang baik dan tentunya harus benar. Nah, di sini tuh perubahan loh. Hati yang merubah itu bukan wajah. Wajah mah bisa, aku kayak siapa ya? Coba wajah aku kayak siapa. Jadi di sini bukan wajah ya. Wajah boleh. Banyak yang sama juga, suami istri yang sama tapi berpisah gitu. Cerai kolbu. Cerai ya. Karena apa? Di akhir zaman ini yang dirubah itu suasana hati ya. Kemana hatinya itu condong kepada kesesatan, condong kepada kebenaran. Dan aku sedang memakan yang kalau diibaratkan, ya Allah aku ingin nyobain buah holdi dong, seperti apa rasanya. Allah tuh kamu mah benar-benar ya luar biasa. Karena itu ilmu hikmah itu harus benar-benar seperti apa sih buah holdi itu, ternyata rasanya seperti itu, nggak enak di perut aku ya. Makanya aku tidak pernah suka kalau dari semua jenis buah-buahan. Jeruk aku tidak pernah suka makan jeruk ya. Di sini ada istilahnya itu jeruk makan jeruk, teman makan teman, tetangga makan tetangga. Ya, dan aku tidak pernah cuma buat pembuktian gitu. Dan di sini berarti qadarullah aku tidak bisa memakan yang tidak bisa kumakan gitu ya. Di situ ya.
Bersyukurlah karena aku memiliki sekarang ini, akhir zaman ini aku tersambung dengan para mualaf yang soleh ya, karena hati mereka tuh luar biasa lembut hatinya. Jadi di sini tenang lah ya, pokoknya liatin aku aja di YouTube, ingin meskipun keadaan sistemnya sudah kayak gimana ya, tapi aku akan tetap ya dan berdiri sendiri. Maksudnya tidak, karena aku ibaratkan mah aku sedang menyampaikan kebaikan untuk semuanya gitu ya. Jadi lihat di YouTube aja, aku matching di YouTube ya. Nah, beruntung karena tidak semua wanita ingin punya channel YouTube kayak aku. Itu intinya. Jadi aku tuh ibaratkan nasihat agar semuanya tuh serba pingin baik. Tapi di sini ya, orang akhir zaman ini ada orang-orang yang bersekutu dengan iblis, orang yang tadinya taat mungkin ya loh, bersekutu dengan iblis, orang tadinya pembela kebenaran ada di pihakku, tapi bisa berpindah haluan, dia jadi sekutu dengan iblis. Nauzubillah ya. Di situ kayak aku sedang seperti apa sih itu, padahal sebenarnya bukan inian aku gitu, tapi aku tipe orang yang serba harus dipraktekkan gitu. Ini benar nggak nih, condongnya kepada kemana? Berarti yang mulia benar-benar luar biasa ya. Beruntung ya kalian yang sudah masuk Islam di akhir zaman ini. Tetaplah ya, tidak boleh suasana hati kalian yang sudah ku kenal itu tidak boleh tetap dijaga ya kelembutan hati. Tapi kalau dalam berperang ya kita harus beda lah ya. Misalkan gini, perang tuh gini loh, maksudnya itu perang berbuat banyak kebaikan gitu. Seperti gini, kita beres-beres rumah harus dengan tenaga dong, jangan lembek gitu. Beda penerapannya di mana dulu. Tapi kalau kita berperilaku, berakhlak haruslah dengan lembut gitu. Jadi seperti itu, di mana penempatannya gitu. Kayak aku kalau lagi di motor mah harus benar-benar gesit ya, bahkan baju udah doreng-doreng tuh. Tapi kalau untuk bicara sering bahasa dalam kebaikan harus dengan kelembutan ya, hati yang lembut mencerminkan diri kita gitu ya di sini tuh. Jadi aku bersyukur ya bisa mengenal kalian semua dan luar biasa ya. Aku benar-benar hamba Allah yang beruntung bertemu dengan kalian, orang-orang besar yang benar-benar berpengaruh di dunia ini ya. Aku bersyukur sama Allah ya, dan aku selalu dituntun sama Allah, ya Allah tuntunlah aku untuk selalu ya aku bersin ya, sebaik-baik ya rahmatullah ya, sebaik-baik menguap atau bersin bagi kita sebagai mukmin. Berarti tadi aku ada yang gangguin, karena kalau ada yang gangguin itu rasanya itu sakit kepala tuh kayak gini. Aku nguap nih ya, kepalaku pusing, pening ya kepalaku. Makanya kata Rasulullah, sebaik-baik di antara